Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang diserang setan dan iblis. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Diriwayatkan oleh Syekh Umar Al-Syairafaini, suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Pernah seharian aku bermukim sendirian di sebuah puing-puing yang ada di daerah Kisra dan tidak kembali ke Baghdad. Ketika aku di daerah puing-puing yang gersang itu, aku melihat setan-setan dan jin-jin mendatangiku dalam bentuk barisan seperti pasukan perang. Sebagian mereka ada yang membawa senjata dan menunggang kuda, dengan wajah mereka yang seram dan menakutkan. Ternyata gerombolan setan dan jin itu memang hendak menyerangku. Setelah dekat dengan diriku, pasukan setan dan jin itu mengepungku dan mereka langsung menyerangku dengan panah-panah api mereka, dalam kondisi terimpit karena digempur oleh pasukan setan dan jin itu. Tiba-tiba aku mendengar suara yang muncul dari dalam batinku. Berdirilah dan lawan mereka. Wahai Abdul Qadir Jailani, kami siap mendukung dan membantumu. Kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Ketika mendengar suara itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung melemparkan suatu serangan kepada para setan itu. Dengan sekali serang, pasukan setan dan jin itu langsung lari tunggang langgang dan pergi menghilang. Namun masih ada sosok setan yang tertinggal dan menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian setan itu berkata kepada beliau, "Pergilah dari sini atau aku akan menghajarmu." Mendengar ancaman dari setan itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung memukul setan itu, dan ia pun langsung lari terbirit-birit dari hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan kalimat thayyibah. Seketika itu juga setan yang mengancam Syekh Abdul Qadir Jailani langsung terbakar api hingga hangus. Dalam kesempatan lain beliau didatangi oleh iblis yang penampilannya benar-benar menakutkan. Mukanya buruk dan bau badannya sangat menjijikkan. Baunya sungguh sangat busuk melebihi bangkai. Iblis itu berkata kepada beliau, "Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi pelayanmu, yang siap melayanimu karena kamu telah berhasil mengalahkanku dan menaklukkan seluruh pasukanku." Ia mendengar tawaran tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata dengan nada membentak, "Pergilah kau iblis dari hadapanku karena aku tidak percaya sama sekali kepadamu." Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani berkata demikian, tiba-tiba muncul sebuah tangan turun dari langit kemudian memukul keras kepala iblis itu. Maka iblis itu pun terjungkal keras melesat ke dalam tanah, dan iblis itu pun menghilang entah kemana. Namun iblis itu tidak menyerah juga, dan masih saja datang kembali. Kali ini saya iblis mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerang beliau. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani melihat kemunculan seseorang yang menunggang kuda hitam. Dengan membawa sebilah pedang langsung menebas leher iblis hingga terpelanting jatuh. Kemudian untuk kesekian kalinya iblis itu masih juga menemui Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena iblis memang tidak bisa mati kecuali nanti kalau kiamat sudah datang. Maka wajar meski sudah dikalahkan dan ditebas berkali-kali, iblis itu tetap saja masih hidup dan mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kedatangan iblis ke hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kali ini dengan cara menangis dan mengguyurkan debu di atas kepalanya dengan jarak yang agak jauh dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu iblis itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Aku sungguh telah putus asa menggoda orang sepertimu wahai Abdul Qadir." Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab perkataan iblis itu dengan berkata keras, "Pergilah kau dari sini wahai makhluk terkutuk. Aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku dengan perlindungan Allah untuk melawanmu dan mengalahkanmu." Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir yang tegas, maka iblis itu pun semakin keras menangis sambil berkata, "Ini akan lebih berat lagi bagiku karena apa yang kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka." Lalu iblis itu pun pergi meninggalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.